BTTH Kaisar Api, episode 141. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di Paviliun Dupa Terbakar, sudah 5 tahun sejak sekelompok darah segar dari Xiaoyan dan yang lainnya diserap di sini. Paviliun Fenxiang selalu memiliki tradisi, yaitu hanya menyerap darah segar setiap 7 tahun, dan setiap 5 tahun, akan ada kompetisi antara 3 kuil surga, bumi, dan manusia. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk memeriksa situasi bakat 3 aula surga, bumi dan manusia, dan di sisi lain, untuk mempersiapkan sekte super 2 tahun kemudian. Lagi pula, para murid yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi sekte super harus memenangkan sekte yang sama agar dapat meyakinkan saat ini. Oleh karena itu, saat ini, para murid dari 3 aula surga, bumi, dan manusia semuanya bersemangat untuk meningkatkan kultivasi mereka, berusaha untuk menembus batas kekuatan dan menang di saat-saat terakhir ini. Kompetisi ini dibagi menjadi kompetisi individu dan kompetisi tim. Kompetisi individu sepenuhnya merupakan panggungmu sendiri. Di sini, kamu bebas menunjukkan semua kekuatanmu untuk mengalahkan lawan. Lagi pula, orang kuat yang mampu berdiri sendiri kemungkinan besar akan meninggalkan Paviliun Fenxiang dan menjadi objek berbagai kompetisi. Sedangkan untuk kompetisi beregu, lebih ke menguji kerjasama individu atau bahkan tim. Lagi pula, kekuatan seseorang terbatas, jadi dalam kompetisi tim, kekuatan seseorang tidak bisa mendominasi permainan. Hanya melalui kerjasama satu sama lain, kita bisa menang. Kompetisi tim lebih menarik perhatian daripada kompetisi individu. Haha, anak itu Xiaoyan belum kembali. Di aula rakyat, Mu Suzi duduk di atas tikar jerami dan berbicara perlahan kepada seorang pria berpakaian hitam. Sejak Xiaoyan dan yang lainnya memasuki pegunungan gurun, hanya mereka berempat, seruling hijau, Mu Yingying, Mu Feng, dan Xiao Yi, yang keluar. Xiaoyan belum kembali sejak saat itu. Setelah mereka berempat keluar, kekuatan mereka meroket pesat. Aku mendapat beberapa peluang di sana, kata pria berbaju hitam itu dengan hormat. Tetapi, tepat ketika Mu Suzi hendak berbicara, pria berpakaian hitam itu ragu-ragu. Ada apa? Katakan padaku. Melihat ini, Mu Suzi bertanya dengan sedikit rasa sesak di hatinya. Aura ras alien di pegunungan gurun telah lenyap sepenuhnya, bahkan semua aura ras alien jahat di pegunungan gurun telah lenyap, dan pegunungan gurun telah tenggelam ke dasar gurun. Apakah ini Xiaoyan? Aku tidak tahu kenapa, kata pria berbaju hitam itu. Di pegunungan gurun, terdapat ras-ras jahat dari luar wilayah, tetapi keberadaan Madwood Immortal Master dekat dengan wilayah keluarga Medusa, jadi bahkan sekte-sekte super kami pun tidak akan dibasmi dengan gegabah. Tapi menurut apa yang kau katakan, kurasa itu tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan. Lagi pula, anak ini tidak bermain kartu dengan akal sehat. Mu Suzi tersenyum perlahan. Posisi pertama Kaisar Hantu bukanlah menyombongkan diri. Tuanmu, aku di sini untuk bermain denganmu lagi. Ketika Mu Suzi sedang berbicara dengan pria berbaju hitam itu, sesosok tubuh yang rupawan langsung menyerbu masuk ke dalam aula manusia. Itu adalah seorang wanita yang berpenampilan agak manis, dengan rambut hitam legam yang serasi dengan pakaian pom-pom salju, seperti boneka porselen. Haha, kamu datang mencari Xiaoyan lagi. Mu Suzi tersenyum pada wanita itu. Turunlah dulu, selalu perhatikan di mana kau berada, dan beritahu aku ketika Xiaoyan bergerak. Bisik Mu Suzi kepada pria berbaju hitam itu, dan pria berbaju hitam itu mengangguk dan menghilang. Apa, tuanmu, apakah Anda baru saja berbicara dengan seseorang? Wanita itu menunjuk dagunya dengan jarinya dan melihat sekeliling. Di mana ada orang lain selain tuanmu? Tanya Mu Suzi dengan ramah. Nama wanita itu adalah Ling Xuan, dan dia adalah Kaisar Do bintang 6 tingkat menengah. Meskipun kekuatan Do di tahap tengah bintang 6 ini tidak boleh diremehkan, wanita ini tetap memiliki identitas yang paling menakutkan. Orang ini adalah putri bungsu dari penguasa Istana Bumi. Penguasa Istana Bumi memiliki 2 putri. Putri sulungnya sudah sangat kuat, dan ia menjelajahi dunia untuk mengusir hantu dan setan. Putri bungsunya, yang selalu mengikuti jejak ayahnya, adalah yang paling disayangi. Ia juga dirawat oleh saudara-saudaranya di Paviliun Dupa Bakar ini. Apakah aku salah dengar? Ling Xuan melengkungkan bibirnya dan berkata, Xiaoyan itu belum kembali. Sesaat kemudian, Ling Xuan juga menyadari bahwa tidak ada orang lain di aula tempat orang ini berada, jadi dia harus bertanya kepada Mu Suzi. Hei, aku tidak tahu soal ini. Xiaoyan dan yang lainnya pergi kali ini, dan tetua Zhu yang menunjuknya. Melihat ini,
Mu Suzi ingin mempermalukan dirinya sendiri, dan langsung melemparkan semua masalah itu kepada tetua Zhu. Guru Su benar-benar bias. Banyak sekali murid luar biasa di paviliun Fenxiang yang tidak membawa atau memberi petunjuk, tapi mereka malah menunjuk Xiao Yan. Aku sama sekali tidak melihat betapa hebatnya dia. Ia sedikit cemberut dan mengeluh kepada Mu Suzi. Baiklah, leluhur kecil, meskipun kau sekarang berada di level bintang 6 menengah, aku punya firasat bahwa ketika Xiao Yan kembali, kekuatanmu tidak akan jauh lebih lemah darimu. Mu Suzi langsung tertawa. Tuanmu, saya rasa Anda memihak. Apakah Anda diam-diam memberi Xiao Yan obat mujarab? Kalau tidak, saat pertama kali memasuki paviliun Fenxiang, kekuatannya hanya Kaisar Do bintang 4 yang lengkap, dan kalaupun kuat, kekuatannya tak akan jauh lebih besar. Aku juga ingin tahu mengapa anak ini membunuh Kaisar Hantu Kembar. Ling Xuan bertanya-tanya. Semoga saja, kata Mu Suzi lembut, lalu perlahan berdiri dan berjalan menuju pintu aula. Tuanmu, Anda mau pergi kemana? Ling Xuan langsung bertanya ketika melihat Mu Suzi hendak pergi. Aku akan melihat berapa banyak orang yang ada di istana manusia kita. Lagi pula, Mu Yingying dan yang lainnya sudah menyerah dalam kompetisi individu. Jika mereka tidak memenangkan kompetisi tim, aku khawatir istana manusia kita akan berakhir di ujung lagi. Suara Mu Suzi terdengar. Setelah berbicara, dia menghilang tanpa jejak. Xiao Yan, meskipun ada rumor bahwa kau telah membunuh Kaisar Hantu Kembar, sejak kau bergabung dengan paviliun Fenxiang kami, kau tidak berlatih dengan benar di sini. Meskipun itu maksud Tuan Zhu, tapi kalau kau berlatih, bagaimana mungkin peningkatan kekuatanmu dalam 5 tahun bisa setara dengan paviliun dupa bakar kita? Jadi, aku sangat berharap bisa bertanding melawanmu sekali, agar aku bisa melihat apakah kau punya rumor. Sungguh menakjubkan, kuharap kau tidak mengecewakanku. Mata Ling Xuan berbinar-binar, lalu perlahan berjalan menuju pintu. Anehnya, 4 anggota paviliun dupa bakar lainnya tidak lemah, tetapi mereka langsung menyerah dalam kompetisi individu. Mungkinkah mereka ingin menunggu Xiao Yan kembali dan berpartisipasi dalam kompetisi tim bersama? Tapi di antara orang-orang itu, kecuali orang bernama Xiao Yi dan Mu Yingying yang ayahku katakan perlu diperhatikan, dua lainnya tidak ada yang istimewa. Ling Xuan menggelengkan kepalanya, lalu dengan cepat berlari keluar, aula pria itu kembali tenang. Ah, siapa yang kupikirkan tentangku? Di jalan yang sepi, Xiao Yan berjalan perlahan. Ini adalah jalan pegunungan menuju ke paviliun dupa terbakar, tetapi dibatasi oleh kekuatan paviliun dupa terbakar, jadi mereka hanya bisa berjalan kaki. Karena Cailin baik-baik saja, maka kekuatannya sudah mencapai level Dosian. Namun, karena karakternya, dan karena klan Medusa yang kuat memberinya hadiah yang begitu besar, maka akan lebih baik baginya untuk tetap tinggal. Sedangkan aku harus segera menjadi lebih kuat, kata Xiao Yan dalam hati. Setelah beberapa saat, Xiao Yan akhirnya berjalan ke lereng gunung, lalu menggerakkan jejak tangannya, dan tiba-tiba sebuah pintu cahaya muncul di depannya. Pintu cahaya ini adalah gerbang menuju wilayah surga yang terbakar. Dan yang diselimuti oleh wilayah surga terbakar adalah paviliun dupa terbakar. Paviliun Fenxiang, aku, Xiao Yan, kembali. Xiao Yan tersenyum perlahan, lalu tanpa ragu, dia langsung melesat pergi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang di istana manusia itu. Mungkinkah itu sekelompok kura-kura yang kepalanya mengecil? Di jalan lebar itu, 3 pria berjalan perlahan berdampingan. Di antara ketiganya, 2 orang berdiri berdampingan, orang di tengah melangkah maju, dan ketiganya menjaga jarak. Jelas, orang di tengah memiliki status yang tidak biasa. Hei, di antara orang-orang di aula kemanusiaan, hanya segelintir orang yang tinggal di Wuzuju yang punya kekuatan. Sedangkan murid-murid lainnya, mereka tak pernah ada di matamu. Pria di sebelah kiri memasang ekspresi menyanjung di wajahnya. Tentu saja, aku bahkan tidak melihat karakter kakak senior Ye King dari istana bumi kita, tetapi seorang Kaisar Do bintang 5 yang bermartabat di tahap akhir, berurusan dengan murid-murid istana rakyat itu, bukankah itu sesuatu yang bisa dengan mudah ditaklukkan? Sosok di sebelah kanan melanjutkan. Setelah berbicara, ia terus tertawa. Hehe, kalian berdua masih mengerti banyak hal. Jangan khawatir, meskipun kekuatanmu saat ini masih di tahap awal Kaisar Do bintang 5, selama kau mengikutiku, kau pasti akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Pria bernama Ye King di tengah mendengarkan kata-kata mereka berdua dan langsung tak bisa menahan senyum. Benar, dengan saudara kita Ye di sini, di mana orang-orang dari aula rakyat itu. Kedua sosok itu melanjutkan. Ngomong-ngomong, saudara Ye, kenapa penyihir kecil dari istana bumi sering lari ke istana manusia? Salah satu sosok yang ceroboh itu tiba-tiba teringat sesuatu. Cek-cek,
Penyihir kecil itu sedang memikirkan Xiao Yan di istana manusia. Aku tidak tahu di mana dia mendengarnya. Xiao Yan di istana manusia benar-benar menggunakan kekuatan Kaisar Tempur Bintang 4 untuk membunuh Kaisar Hantu Kembar di dunia hantu, kata Ye King tak percaya. Siapakah Kaisar Hantu Kembar itu, yang kekuatannya sebanding dengan wakil kepala aula Paviliun Fenxiang? Bagaimana mungkin dia bisa dibunuh oleh seorang anak kecil yang hanya seorang Kaisar Petarung Bintang 4? Akankah penyihir kecil Ye mempercayainya? Kedua sosok itu berbicara bersamaan, jelas terkejut. Itu tidak diketahui, kata Ye King sambil menggelengkan kepalanya. Tapi aku benar-benar ingin mencoba sensasi menginjak anak bernama Xiao Yan itu. Mata Ye King dipenuhi dengan jejak keserakahan yang tidak biasa, dan segera berkata. Meskipun ini adalah Paviliun Fenxiang, manajemen puncak Paviliun Fenxiang melihat beberapa pertempuran terbuka dan rahasia di 3 aula surga, bumi, dan manusia, tetapi tidak mengatakannya. Bagaimanapun, ada persaingan untuk mendapatkan motivasi. Intervensi. Anak Xiao Yan itu benar-benar mengerikan. Sejak bergabung dengan Paviliun Fenxiang kami, dia sudah cuti selama 5 tahun. Ada pepatah yang mengatakan untuk pergi berlatih, dan saya tidak tahu apakah itu akan menyedihkan dalam proses latihan. Kurasa memang seharusnya begitu. Lagi pula, ketika orang ini bergabung dengan Paviliun Fenxiang, dia hanyalah Kaisar Do Bintang 4 yang kuat. Sekalipun dia tidak kalah oleh pengalaman, kekuatannya tidak akan jauh lebih kuat dari kakak senior Ye King. Dua sosok itu, satu bernyanyi dan satu harmoni. Ayo, aku mau latihan hari ini. Kompetisi individu hampir selesai, dan kompetisi tim akan segera dimulai. Kalau kalian bisa sedikit lebih baik, itu penting. Ye King tersenyum pada dua orang di sampingnya. Baiklah, aku ingin melihat Ye King magang memberiku beberapa saran, kata kedua adik lelaki itu dengan iri. Lagi pula, batuk Ye King ini benar-benar Kaisar Do Bintang 5 tahap akhir. Dengan bimbingannya, sangat mudah untuk berlatih. Mudah untuk dibicarakan. Ye King setuju sambil tersenyum, lalu perlahan berjalan menuju tempat latihan tertentu di istana bawah tanah mereka. Lokasi penanaman di Paviliun Dupa Terbakar dibagi menjadi lokasi penanaman 3 kuil surga, bumi, dan manusia, dan lokasi penanaman juga dibagi lagi menjadi 3, 6, dan 9 tingkat. Sebagian besar tempat kultivasi adalah gua-gua di Paviliun Pembakaran Dupa. Semakin dekat gua-gua tersebut dengan pegunungan, semakin baik untuk kultivasi. Namun, mendapatkan harta kultivasi yang baik tidaklah mudah. Tempat latihan dibagi menjadi tingkatan 1 hingga 9. Ye King, seorang ahli di tahap akhir Do di Bintang 5, paling banter hanya bisa memasuki gua tingkatan 4 untuk berlatih. Namun, gua-gua ini tidak eksklusif. Jika ditantang oleh orang lain dan gagal, gua-gua ini tidak akan terjamin. Ye King dan yang lainnya perlahan-lahan sampai di sebuah gerbang, lalu berkata kepada dua orang kuat yang menjaga gerbang itu. Dua senior, ayo masuk dan berlatih, kata Ye King memimpin. Aula Bumi Ye King, tahap akhir Kaisar Petarung Bintang 5, dapat memasuki lantai 4 gua. Istana Bumi Yang Wen, di tahap awal Kaisar Petarung Bintang 5, Anda dapat memasuki lantai 2. Aula Bumi Zijiang, di tahap awal Kaisar Pertempuran Bintang 5, Anda dapat memasuki lantai 2. Beberapa hari ini bertepatan dengan kompetisi Paviliun Dupa Bakar kita. Ada baiknya kita bergegas dan berkultivasi. Di antara dua penjaga tua itu, seorang lelaki tua berbicara pelan, dan ini jelas ditujukan kepada Ye King. Murid, ikuti instruksinya. Ye King melipat tangannya dan membungkuk. Tepat saat hendak masuk, ia terdorong mundur oleh embusan angin. Fluktuasi doki yang begitu kuat, fluktuasi doki ini, kengerian telah memasuki Kaisar Do Bintang 6. Ye King buru-buru mundur, lalu bergumam dalam hatinya. Oh, Ye King, kau datang tepat waktu. Seseorang baru saja memasuki wilayah surga yang terbakar. Pergi dan lihat apa yang terjadi. Sebuah suara santai terdengar perlahan di telinga Ye King. Kekuatan kakak senior kedua benar-benar semakin menakutkan, kata Ye King kepada suara tak terlihat itu, lalu ia tidak melihat kakak senior kedua yang dipanggilnya. Dia datang dan pergi tanpa jejak, dia memang pantas menjadi kakak. Kedua orang di samping Ye King juga berkata dengan kagum. Lagi pula, kekuatan kedua kakak beradik ini terlalu mengerikan, legenda mengatakan bahwa mereka telah menjadi Kaisar Do Bintang 6 selama bertahun-tahun. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Ye King juga tahu karakter kedua kakak beradik di istana bawah tanah mereka. Meskipun mereka melakukan sesuatu tanpa jejak, mereka sangat disayangi oleh kakak beradik mereka di istana bawah tanah. Hei, apa ini? Formasi. Tepat ketika Xiao Yan memasuki Burning Heaven Territory, kekuatan api suci di tubuh Xiao Yan menatap kekosongan di samping Xiao Yan dan bertanya dengan curiga. Apa?
kata Xiao Yan. Tidak apa-apa, aku hanya ingin mencoba kekuatan formasi ini. Kau baru saja melahap Seng Yan, tidakkah kau ingin menguji kekuatanmu? Batu hati Xiao Yan langsung muncul di hadapannya. Kau bisa masuk dan keluar tubuhku dengan bebas seperti ini? Tanya Xiao Yan terkejut. Roh api suci ini ternyata sama dengan peri api Xiao Yi. Tentu saja, setelah aku menemukanmu ditelan olehmu, itu adalah bagian dari tubuhmu. Bisa aku katakan itu adalah jejak kekuatan yang berbeda dari api suci di tubuhmu. Begitu api suci di tubuhmu rusak, aku juga akan menerimanya secara tidak langsung. Namun, kecuali sumber api sucimu rusak, atau seseorang dengan paksa menarik api suci itu keluar, atau kau sendiri yang menyalakan api suci itu, aku akan selalu ada, kata pemuda Xingyan. Begitulah, Xiao Yan menganggukkan kepalanya, menyadari sepenuhnya. Ternyata roh api suci itu benar-benar ada, sesuatu yang tidak diduga Xiao Yan. Kalau begitu, ayo kita coba. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dahinya tiba-tiba terangkat, dan semburan rasa percaya diri dari lubuk hatinya langsung muncul. Kemudian, matanya menatap langit yang dipenuhi warna merah. Jalan, tembaknya ringan, lalu langsung menghantam langit dengan semangat juang yang dahsyat. Bum bum bum, Qi Jin tidak mengenai apapun, tetapi tiba-tiba meledak ketika terbang kurang dari 10 meter. Hehe, anak ini akhirnya kembali. Tapi napas di tubuhnya tampaknya menakutkan. Apa? Meskipun api di tubuh anak ini tersembunyi dalam-dalam, itu tidak sama seperti sebelum dia meninggalkan paviliun dupa terbakar. Di dalam gubuk kayu di aula manusia, Tetua Su perlahan berbaring di kursi, memejamkan mata, dan berkata, seseorang menerobos masuk ke wilayah surga yang terbakar. Ye Qing adalah orang pertama yang tahu ketika dia melihat ledakan di langit. Seketika, tidak ada waktu untuk menunda, dan kecepatannya meningkat tajam. Cek-cek, gerakannya sepertinya agak berisik. Xingyan, kembalilah dulu. Paviliun Fenxiang ini adalah kekuatan yang mengerikan. Meskipun mungkin tidak berniat jahat, kita perlu waspada terhadap orang lain. Xiao Yan menatap ledakan di langit, dan tak kuasa menahan rasa terbakar dupa di hatinya. Bagian dalam paviliun memancarkan aura samar, dan langsung berhadapan dengan jantung batu. Begitu ya, ini sungguh merepotkan. Ngomong-ngomong, jiwa naga di atas penguasa abadi api abadimu terluka karena klon energi yang disebabkan oleh pertarungan sebelumnya melawan iblis darah. Sekarang sudah ditutup di bawah perawatanku. Kurasa saat kau keluar lagi, kekuatan jiwamu seharusnya bisa pulih banyak. Xingyan menyerbu tubuh Xiao Yan, tak lupa mengucapkan sepatah kata pun. Oke, mendengar ini, Xiao Yan langsung mengangguk. Mengenai keadaan Long Yi saat itu, Xiao Yan sangat jelas, tetapi karena ia mendapat bantuan Xingyan, Xiao Yan bisa tenang. Hanya semangat. Selanjutnya, biarkan aku melihat seberapa kuat wilayah surga terbakar ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, seluruh tubuhnya bergetar, dan nyala api kekuatan yang tebal tiba-tiba keluar. Kekuatan api ini tampaknya berbeda dari perpaduan 23 jenis api berbeda yang digunakan Xiao Yan sebelumnya. Dalam api berwarna-warni yang berkobar, terdapat aura kesedihan yang samar. Huho, seolah terprovokasi oleh serangan Xiao Yan, wilayah langit terbakar, yang menyelimuti seluruh langit di atas paviliun dupa terbakar yang besar, tiba-tiba menjadi jengkel. Di langit tempat Xiao Yan berada, seekor ular piton api tak terlihat tiba-tiba mengembun. Ular piton api tak kasat mata itu mencabik-cabik ular Xinzi dan menatap Xiao Yan dengan penuh kebencian, tetapi kekuatan di tubuhnya cukup untuk menghancurkan dunia. Seperti yang diharapkan dari Fen Tianyu, aku khawatir Kaisar Do Bintang 7 tidak akan mampu menghadapi fluktuasi yang mengerikan sendirian. Melihat pertempuran ini, Fen Tianyu ini belum mengerahkan kekuatan penuhnya, jadi kupikir sebaiknya dia menahan diri. Xiao Yang Wang mengandalkan ular piton api tak kasat mata ini untuk menganalisis banyak hal, dan semuanya didasarkan pada kekuatan jiwa Xiao Yan yang meroket. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sisi, ular piton api tak kasat mata itu meludah, dan tiba-tiba api yang mengerikan dan menggelitik kulit kepala menyerang Xiao Yan. Senang bisa datang, teriak Xiao Yan lantang, lalu kekuatan api yang mengerikan itu langsung menempel di telapak tangannya, dan dengan lembut menggenggam api yang bersiul itu. Pada saat itu, api yang bercampur dengan kekuatan yang mengerikan tidak luput dari genggaman Xiao Yan, dan langsung berubah menjadi jejak asap dan keluar dari celah telapak tangan Xiao Yan. Sepertinya kekuatan api suci ini, dipadukan dengan kekuatan berbagai api, membuatnya mudah menghadapi pembangkit tenaga atribut api biasa. Jika api suci dan api aneh itu menyatu, aku khawatir pertempurannya tidak akan berubah. Hanya saja, api suci dan api aneh itu tampaknya tidak dapat dipisahkan. Lupakan saja, mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Xiao Yan menyelesaikan semua ini dengan puas,
lalu langsung jatuh, meninggalkan wilayah surga yang terbakar. Adapun ular piton api tak kasat mata di Burning Heaven Territory, ia menghilang setelah Xiao Yan pergi. Lagi pula, Xiao Yan dan yang lainnya sudah memiliki aura Burning Incense Pavilion sejak mereka bergabung dengan Burning Incense Pavilion. Ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kalau tidak, apalagi Xiao Yan sekarang, aku khawatir Musuzi tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan dari Burning Heaven. Sekarang kekuatanku baru di tahap akhir Kaisar Do Bintang 6, tapi aku masih punya kekuatan untuk melawan beberapa Kaisar Do Bintang 6, bahkan beberapa Kaisar Do Bintang 7 tahap awal pun bisa mencobanya. Xiao Yan baru saja jatuh ke tanah, hatinya terus berputar-putar. Jelas, setelah menelan api suci, kekuatannya tidak hanya meroket, tetapi juga membuat lautan energi pertempuran di tubuh Xiao Yan semakin aneh. Lautan ki pertempuran orang biasa, jika mereka dipromosikan menjadi Kaisar Do Bintang 6, akan terjadi semacam transformasi yang akan menyebabkan lautan ki pertempuran menyusut. Lagi pula, jika ingin melangkah ke Do Xian di masa depan, memadatkan lautan ki pertempuran adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap Kaisar Do. Yang membuat Xiao Yan terdiam adalah bahwa ki pertempuran yang besar di lautan ki pertempuran, seperti lautan luas, benar-benar mengembun menjadi binatang buas yang berapi-api dengan ukuran ratusan kaki, yang membuat Xiao Yan cukup bingung. Namun, Xiao Yan dapat merasakan bahwa volume laut Do Qi miliknya tidak begitu mengerikan dibandingkan beberapa Kaisar Do Bintang 7. Ayo, kita kembali dulu. Kalau kamu mau datang ke Xiaoyi, mereka seharusnya sudah kembali sejak lama. Entah sudah berapa lama. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ia mengikuti jalan setapak, karena Xiao Yan ingat pavilion fancy yang seolah terbagi menjadi 3 aula, surga, bumi, dan manusia. Rumor adalah inti dari seluruh pavilion pembakaran dupa, dan jumlah muridnya sangat sedikit, mungkin hanya 1 digit. Tempat kedua adalah Istana Bumi. Istana Bumi memiliki jumlah murid terbanyak di pavilion Fanxiang. Meskipun tidak bisa dikatakan banyak murid yang menempati peringkat kedua, bagaimanapun juga, para murid di Istana Bumi ini tidak diragukan lagi lebih kuat daripada Istana Manusia. Beberapa, yang terakhir dalam peringkat adalah Hall of People yang diikuti Xiao Yan. Meskipun Aula Rakyat berada di peringkat terakhir, apalagi Pavilion Dupa Bakar, bahkan seluruh Suan Santian pun tak asing dengan nama ini. Alasannya, hanya ada satu hal yang berkesan di Aula Rakyat. Keterampilan bertarung tingkat suci, gerakan penguasa. Ini adalah teknik bertarung terkenal dari seluruh Pavilion Dupa Terbakar. Kecuali generasi pertama dari Master Pavilion Dupa Terbakar yang mempelajarinya dan mewariskannya, tidak ada seorang pun murid yang mempelajarinya selama ribuan tahun. Meskipun belum ada yang mempelajarinya, benda ini tidak akan hilang dari pandangan orang-orang seiring berjalannya waktu. Lagi pula, kemampuan bertarung tingkat suci sudah cukup untuk disebut harta karun sejati. Kakak senior ini, apakah kamu terlihat sangat tampan? Tepat ketika Xiao Yan berjalan perlahan menuju Aula Rakyat, ketiga sosok itu datang dan berkata kepada Xiao Yan. Ketiga sosok itu adalah Ye King dan ketiga orang yang pergi memeriksa wilayah surga yang terbakar. Mereka bertiga baru saja melihat orang asing muncul di atas Burning Heaven Territory, dan mereka juga merasakan sedikit kekuatan Burning Heaven Territory. Mereka segera pergi untuk memeriksa, tetapi ketika mereka sudah sangat dekat dengan Burning Heaven Territory, mereka menemukan Burning Heaven Territory. Zaidu kembali tenang, seolah-olah tidak ada perubahan, yang membuat Ye King dan mereka bertiga tercengang. Lagi pula, masalah ini dijelaskan secara pribadi oleh kakak kedua mereka di aula. Jika ada kerugian, mereka yang harus disalahkan. Oh, sepertinya aku salah. Aku baru saja kembali dari pengalamanku, dan aku agak asing dan tidak ingat jalannya, kata Xiao Yan sambil tersenyum lebar. Orang asing tidak ingat jalannya. Ye King mengerutkan kening mendengar ini, seolah teringat sesuatu. Aku tidak tahu bagaimana kakak senior ini bisa sampai di aula kemanusiaan. Tanya Xiao Yan setelah melihat tidak ada seorang pun di sekitar. Hehe, kalau kuil kemanusiaan bilang begitu, jalan lurus saja dari sini dan keluar. Tapi ngomong-ngomong, adik junior ini kelihatannya sangat tampan. Apakah adik junior melihat orang luar yang baru saja masuk ke Pavilion Dupa Terbakar dan wilayah surga terbakar kita? Serangkaian pertanyaan Ye King membuat Xiao Yan merasa malu. Xiao Yan jelas mencoba ular piton api tak kasat mata itu dengan kecepatan yang sangat cepat, hanya untuk melihat kekuatan dalam tubuhnya. Sejujurnya, aku, Xiao Yan. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum pada ketiga Ye King. Kamu Xiao Yan yang menghilang selama 5 tahun di Aula Rakyat. Konon katanya dialah yang meraih juara pertama dalam kompetisi rampasan poin dan mengalahkan Kaisar Hantu Kembar. Ye King mendengar kata-kata itu, dan langsung mengerutkan kening. Entah kenapa,
Kekuatan orang di depannya ini justru membuat Ye King merasa terancam. Kalau di pavilion Fenxiang tidak ada orang yang namanya sama denganku, maka yang kau maksud adalah aku. Xiaoyan melambaikan tangan pada Ye King dan mereka bertiga, lalu langsung berjalan. Hehe, jangan terburu-buru, adik junior ini pasti Xiaoyan dari Istana Manusia. Ye King tiba-tiba tertawa ketika mendengarnya. Meskipun Ye King merasa kekuatan orang di depannya agak menakutkan, untuk mencegahnya lolos, dia hanya bisa berbicara. Ngomong-ngomong, orang yang baru saja kau katakan menerobos langit di atas Burning Heaven Territory juga aku. Lalu apa, kekuatannya terlalu kuat dan aku tak sengaja tak bisa mengendalikannya. Xiaoyan berhenti dan tersenyum pada Ye King dan yang lainnya. Apa? Tubuh Ye King bergetar hebat saat mendengar kata-kata itu. Tentu saja, dia tahu betapa mengerikannya wilayah surga yang terbakar ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh puncak Dodi, apalagi anak di depannya ini. Kalau begitu, kakak senior ini harus kembali bersamaku untuk menemui kakak senior kedua kita. Lagi pula, dia baru saja mengelola Burning Tianyu ini. Kalau sampai terjadi seperti ini, dia pasti tidak akan bisa lepas dari hubungan ini. Pikiran Ye King langsung berubah, dan ia langsung teringat hal itu. Kamu mau kembali kemana? Aku baru saja kembali. Apa kau ingin aku pergi ke tempat lain sebelum kita kembali ke Istana Manusia? Xiaoyan juga merasa bahwa ketiga orang di depannya sedang mencari sesuatu, dan dia langsung bersikap tegas. Hei, kakak senior ini, kami ini orang-orang di Aula Bumi, jadi kami tidak akan melakukan apapun padamu. Kau hanya perlu kembali dan menjelaskan beberapa hal kepada kami, dan kami pasti akan membiarkanmu kembali ke Aula Manusia. Dua murid di sebelah Ye King itu angkat bicara. Begitukah? Sepertinya ini memang salahku karena menerobos masuk ke wilayah surga yang terbakar, jadi bagaimana menurutmu? Kalian berdua pergilah bersama, bagaimana kalau aku pergi bersamamu jika kau menang? Xiaoyan tiba-tiba berbicara pada saat berikutnya. Apa, adik junior ini, apakah kamu melakukan kesalahan? Kita bertiga naik bersama, bukankah ini hanya intimidasi biasa? Meskipun pavilion Fenxiang kita tidak secara tegas melarang kita belajar dari satu sama lain, jika hal ini tersebar, pasti akan ditertawakan oleh rekan-rekan lainnya, kata Ye King dengan nada meremehkan. Kalau begitu aku pergi. Xiaoyan sama sekali tidak mau repot-repot bicara omong kosong dengan orang-orang ini. Dia masih berpikir untuk kembali ke Wusuju dan mencari Xiaoyi dan yang lainnya. Bagaimana mungkin dia membuang-buang waktu di sini? Jangan pergi. Ye King langsung berteriak pelan saat Xiaoyan bersikeras pergi. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau juga seorang murid di Aula Bumi? Dalam hal identitas dan status, dia jauh lebih berkuasa daripada anak di Aula Manusia. Bagaimana mungkin anak ini bisa bodoh? Tampaknya dia perlu diberi pelajaran. Karena kau adalah Xiaoyan yang dikabarkan berada di Aula orang, maka aku ingin berdiskusi denganmu. Apa pendapatmu? Tanya Ye King si. Apakah cukup dengan mengatakan tidak lebih awal? Xiaoyan memutar matanya sejenak. Ayo, kita bertarung cepat. Aku memberimu waktu 10 detik, kata Xiaoyan dengan tenang. Wah, terkadang kata-kata tak bisa menyelamatkanmu. Jangan memancing musuh yang tak mampu kau hadapi dengan cepatnya kata-katamu, kata Ye King dingin, dan tak kuasa menahan sedikit amarahnya. Anak laki-laki di depannya sungguh tidak menaruh kuil di matanya. Pastikan untuk memberinya pelajaran. Kita tunggu sampai kau bisa bertahan selama 10 detik. Xiaoyan sama sekali tidak menghiraukan kata-kata Ye King, dan langsung mengambil alih tanpa menunggu Ye King bergerak. Bum bum bum, tinju mengerikan itu langsung memaksa bagian bawah tubuh Ye King untuk menyerang, membuat Ye King terlambat untuk menghindar. Tepat pada saat kritis itu, sekujur tubuh Ye King memancarkan aura dendam keperakan, lalu dengan sedikit gerakan jari kakinya, dia segera meninggalkan tanah. Tidak buruk, reaksinya lumayan. Xiaoyan tentu saja tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Lagi pula, ini pavilion Fenxiang, dan diskusi antar sekte saja tidak cukup untuk membunuh. Jadi, serangan Xiaoyan hanya berantakan dan sangat acak. Tapi raw seperti ini, dan itu juga menyebabkan tekanan besar pada Ye King. Selama pertarungan terus-menerus, Ye King dapat merasakan kekuatan api samar-samar terpancar dari anak laki-laki Xiaoyan di depannya. Meskipun api itu disembunyikan sangat dalam oleh Xiaoyan, Ye King masih merasakan jejaknya, dan hati Ye King langsung bergetar. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini, atau cepat atau lambat aku akan dikalahkan oleh anak ini. Jika aku kalah, maka... Mata Ye King berkilat penuh tekad, lalu seluruh ki bertarung di tubuhnya mengalir keluar, seolah-olah dia sedang mempersiapkan beberapa keterampilan bertarung. Apakah kamu akan bertarung? Baiklah, coba kulihat apakah aku bisa mencapainya hanya dengan ki pertarungan api suci.
Xiao Yan selesai berbicara, memancarkan sedikit kekuatan api suci berwarna kuning kaki, tetapi kekuatan api suci berwarna kuning kaki itu dihalangi oleh Xiao Yan. Kekuatan itu ditekan dengan kuat, jadi Ye Qing tentu saja tidak merasakannya. Adik kecil, biarlah adikku mengajarimu apa artinya menghormati guru dan menghormati Tao. Ye Pin mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan aura mengerikan langsung mengembun. Hanya kamu, kata Xiao Yan dengan nada meremehkan, lalu perlahan-lahan merangsang ki pertempuran di tubuhnya. Lihat, itu Lei Yinzu. Ini adalah jurus bertarung tingkat rendah dari peringkat abadi. Tanpa diduga, kakak senior Ye Qing menggunakan semuanya. Kurasa murid bernama Xiao Yan ini bukan lampu hemat bahan bakar. Kau tidak bisa berkata begitu. Kakak senior Ye Qing jelas ingin mengakhiri kompetisi ini sesegera mungkin agar Xiao Yan bisa kembali ke istana kita, jadi dia menggunakan trik ini. Nak, cobain deh rasa guntur dan kilatnya. Dengan mendengus dingin, manik-manik guntur dan kilat di tangan Ye Qing yang tadinya memancarkan guntur dan kilat yang pekat dan mengerikan, tiba-tiba menyerang Xiao Yan. Tepat setelah Lei Yinzu pergi, doki di tubuh Ye Qing telah disesuaikan menjadi 9 dari 10. Jelas, penggunaan keterampilan Do ini tidak sedikit. Senang bisa datang. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, lalu tanpa ragu, tubuhnya diselimuti kekuatan api suci, lalu langsung bertabrakan dengan bola energi Lei Yinzu yang mendekat. Bum bum bum, suara ledakan dahsyat itu menyebar ke seluruh penjuru, menyebabkan beberapa tempat di sekitarnya merasakan adanya pergerakan. Hei, bukankah itu tempat Ye Qing dan yang lainnya pergi memeriksa wilayah surga yang terbakar? Kenapa sepertinya ada yang sedang bertarung? Apakah terjadi sesuatu? Lupakan saja, waktunya tidak terlalu singkat, ayo kita pergi dan lihat. Setelah sosok cantik itu selesai berbicara, dia langsung menghilang, bergegas ke suatu tempat. Sial, kau mau mati. Ye Qing baru saja selesai menggunakan Lei Yinzu, dan doki di tubuhnya sudah agak kurang. Namun, melihat Xiao Yan langsung membungkus doki dan menabraknya, Ye Qing sangat cemas. Meskipun pavilion Fenxiang tidak melarang pertarungan terbuka dan rahasia, tetapi begitu ada korban, saya khawatir Ye Qing tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan, dan Ye Qing tahu bahwa kekuatan mengerikan di atas mutiara petirnya membunuh satu pembangkit tenaga listrik Kaisar Do bintang 5 masih lebih dari cukup. Sial, aku tidak bisa mengambilnya kembali. Ye Qing mencoba mengambil kembali Lei Yinzu yang telah dia lemparkan, tetapi menyadari bahwa dia telah kehilangan kontak dengan Lei Yinzu. Sialan, jangan mati, Xiao Yan. Pupil mata Ye Qing mengecil saat ini, karena dia juga takut kalau Xiao Yan tiba-tiba terluka parah, lalu Ye Qing akan melompat ke Sungai Kuning dan tidak bisa mencucinya. Kakak senior, kemampuan bertarungmu yang setingkat keabadian tidak bagus. Ada lagi, ayo sedikit lagi. Tepat ketika Ye Qing ketakutan, keduanya baru saja bertemu, tanpa kekuatan atau suara apapun, Xiao Yan membuka mulutnya dan memberikan Lei Yinzu kepada Devor. Gila, orang ini pasti gila. Ye Qing tak kuasa menahan diri untuk tidak memarahinya. Orang-orang dari aula bumi, itu saja, sampai jumpa di lain waktu. Ingat, istana manusia kita bukanlah buah kesemek lunak yang bisa dipegang siapapun, kata Xiao Yan santai. Peringatan dalam suaranya jelas tak terduga, dan jelas bahwa sikap Ye Qing terhadap istana manusia mereka tak terlihat. Xiao Yan sudah menemukan beberapa petunjuk. Xiao Yan juga melihat dengan jelas kekuatan orang-orang ini. Kekuatan Ye Qing ini berada di tahap akhir Do di bintang 5. Meskipun tidak lemah, dibandingkan dengan Xiao Yan, ada perbedaan yang sangat besar. Sedangkan untuk dua murid yang mengikuti Ye Qing, apalagi kekuatannya. Tunggu sebentar, Yang Mulia, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah pembakaran Tianyu. Tepat saat Xiao Yan hendak berbalik untuk pergi, sebuah suara manis terdengar perlahan. Lalu, Xiao Yan baru saja berbalik dan hendak pergi ketika dia melihat Ye Qing, yang sedang dipengaruhi oleh ki pertempuran api suci dan auranya yang berfluktuasi, tiba-tiba memiliki aura lain. Napas itu baru saja muncul, membuat tubuh Ye Qing menjadi sunyi karena kobaran api, dan kecepatannya sangat cepat, membuat Xiao Yan merasa bingung untuk sementara waktu. Keluar, atau aku yang melakukannya. Xiao Yan menatap dingin ke sekeliling, gelombang tak terlihat perlahan muncul, dan begitu ada gelombang, dia akan bertindak tanpa ragu. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan api suci, dia mungkin akan mampu menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Do bintang 6. Karena sebelumnya diketahui bahwa Ye Qing tampaknya memiliki pendapat yang tinggi tentang istana manusia mereka, Xiao Yan hanya ingin menghukumnya. Lagi pula, dia tidak akan melakukan hal yang tidak biasa. Apakah kamu Xiao Yan di istana orang itu? Dengan suara lembut, di depan Xiao Yan dan yang lainnya,
seorang wanita berpakaian putih muncul dengan tatapan keraguan yang sangat langka di matanya. Saat dia melihat wanita ini, kulit Xiaoyan langsung berubah. Wanita ini berbusana putih, dan lekuk tubuhnya yang anggun terekspos sepenuhnya. Meskipun tidak cantik, ia bisa dibilang memiliki kecantikan yang langka. Ada temperamen yang berbeda di pipinya yang tersenyum acuh tak acuh. Berkat temperamennya yang khas, ia membuat wanita ini memikat. Kakak senior Ling Xuan, Ye Qing masih terkejut dengan kekuatan Xiaoyan yang mengerikan. Saat melihat penampilan Ling Xuan, yang dikenal sebagai penyihir kecil Istana Bumi, raut wajahnya langsung melunak. Lagi pula, meskipun penyihir kecil ini adalah penyihir kecil paling terkenal di istana bawah tanah mereka, dia adalah pilihan terbaik dalam hal kekuatan dan penampilan. Bisa dibilang, inilah impian banyak murid Paviliun Fenxiang. Aku Xiaoyan, ada apa denganku? Xiaoyan langsung bertanya dengan dingin ketika melihat keraguan dalam nada bicara wanita itu. Bukan apa-apa, aku hanya ingin melihat apakah Xiaoyan yang dikabarkan ada di aula rakyat benar-benar sekuat yang dikatakan rumor itu. Lagi pula, dialah yang membunuh kaisar hantu kembar itu. Alis Ling Xuan sedikit mengernyit, menatap Xiaoyan tanpa bergerak. Saya tidak tahu mengapa, kekuatan Ling Xuan di tahap tengah Kaisar Do Bintang 6 benar-benar menimbulkan rasa takut di depan pria ini. Aku sudah melihatnya, bagaimana perasaanmu? Tanya Xiaoyan bingung. Dia belum pernah mengatakan apapun tentang dirinya sendiri. Kekuatan wanita ini tidak boleh diremehkan, dan melihat sikap Ye Qing terhadapnya, aku khawatir status wanita ini di kuil bumi tidak rendah. Sepertinya tidak sekuat yang dikatakan legenda. Ling Xuan tidak menatap Xiaoyan, melainkan berkata dengan santai, mencoba memprovokasi Xiaoyan. Ngomong-ngomong, kompetisi individu kita di 3 kuil langit, bumi, dan manusia sudah berakhir. Aku ingin melawanmu sendirian, bagaimana? Kepalan tangan kecil Ling Xuan menatap Xiaoyan dengan penuh semangat. Aku menolak. Xiaoyan langsung menolak. Lagi pula, dia masih belum tahu identitas wanita ini, jadi lebih baik tidak menambah masalah lagi. Beraninya kau menolakku, apakah kamu tahu siapa aku? Melihat ini, Ling Xuan langsung diinjak-injak oleh Xiaoyan. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu, dan aku tidak tertarik untuk tahu siapa dirimu, kata Xiaoyan dengan tenang. Tepat setelah selesai berbicara, ia berjalan menuju kediaman 5 bambu di aula rakyat tanpa menoleh ke belakang. Kamu. Ling Xuan melihat sikap Xiaoyan, bagaimana dia bisa tahan. Si Ling Xuan dianggap sebagai permata di telapak tangan saudara-saudari yang tak terhitung jumlahnya di istana bawah tanah mereka. Bagaimana mungkin dia diperlakukan seperti ini? Kakak senior, lupakan saja, bahkan aku tidak bisa melihat kekuatan anak ini. Ye Qing yang berada di sampingnya buru-buru berkata, serangan terkuatnya barusan sepertinya hanya menggelitik Xiaoyan, begitu mengerikan kekuatan Ye Qing tidak bisa menahan diri untuk menyerah pada gagasan untuk mundur. Aku tidak peduli, aku harus memberitahu Xiaoyan ini konsekuensi dari pembangkangannya. Ayo pergi. Ling Xuan dengan marah meninggalkan tempat itu. Aneh, dia baru saja melawan Xiaoyan. Anak ini jelas tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, dan kekuatan api di tubuhnya sepertinya terlalu mengerikan. Ye Qing menatap Xiaoyan yang berjalan pergi, dan tak kuasa menahan diri untuk berpikir. Terkejut, ia pun langsung mengikutinya. 5 bambu hidup di halaman. Mengapa Xiaoyan tidak kembali? Sudah berapa lama sejak saat itu? Dia tidak akan mengalami kecelakaan, kan? Di atas halaman, mereka berempat duduk di sana perlahan dan mengobrol terus-menerus. Mu Feng, jangan bicara omong kosong. Xiaoyan begitu kuat, bagaimana mungkin sesuatu terjadi? Seruling hijau di sampingnya memelototi Mu Feng dan berkata, mereka tahu betapa kuatnya Xiaoyan dari gurun kematian. Hehe, belum 5 tahun, aku agak khawatir, kata Mu Feng perlahan. Meskipun 5 tahun bukanlah waktu yang singkat, itu tidak banyak untuk melahap api suci, kata Mu Yingying. Dalam 5 tahun, mereka berempat telah berlatih di pegunungan gurun selama 2 tahun, lalu kembali ke Paviliun Fenxiang untuk berlatih selama 3 tahun. Mereka telah mencerna beberapa petualangan di pegunungan gurun untuk saya, dan saya juga memiliki kekuatan dan pengalaman bertarung. Sebuah peningkatan yang luar biasa. Kekuatan Ludi dan Mu Feng telah mencapai level Kaisar Do Bintang 5, yang cukup membuat beberapa orang di aula bawah tanah merasa malu. Sedangkan Mu Yingying, kekuatan mereka telah meroket ke level Kaisar Do Bintang 5. Dewa hanya selangkah lagi. Menurut Xiaoyi, kekuatannya juga telah mencapai kesempurnaan Kaisar Do Bintang 8. Jika ingin melangkah lebih jauh, teror tersebut hanya akan terus meningkatkan kekuatannya setelah berevolusi. Jika tidak, pada tahap ini, kekuatan terkuat Xiaoyi hanya akan mencapai kesempurnaan Kaisar Do Bintang 8. Tidak,
Kekuatan kakak tertuaku tidak bisa diprediksi, bahkan olehku. Jadi, semuanya akan baik-baik saja. Aku dan kakak tertuaku punya beberapa hal istimewa, jadi aku bisa merasakan bahwa dia baik-baik saja, kata Xiao Yi sambil melihat keluar Wusuju. Aku tidak tahu bagaimana kabar Xiao Yan. Aku khawatir Ye pernah mendengar hal semacam ini. Ini pertama kalinya aku benar-benar melihatnya, kata Mu Feng dengan ekspresi penuh harap. Hal semacam ini, bahkan beberapa dari mereka, adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Di hadapan kekuatan api yang begitu dahsyat, bahkan energi dendam Mu Feng pun tampak membara, dan itu sudah cukup untuk melihat kengerian api suci ini. Ini rahasia, lebih baik tidak memberitahu dunia luar, lagi pula, kelangkaan api suci adalah, kata Xiao Yi tiba-tiba, jelas karena sesuatu yang tabu. Benar, lebih baik kita tahu ini. Beberapa orang mulai berbicara. Ngomong-ngomong, kudengar kompetisi individu 3 kuil langit, bumi, dan manusia di pavilion Fenxiang sudah berakhir, dan 10 hari lagi kompetisi tim akan dimulai. Ada 5 orang dalam kompetisi tim, tidak ada satupun yang sangat diperlukan, tapi sekarang kita. Mu Yingying yang diam mengedipkan bulu matanya. Masih ada satu yang kurang. Meskipun tidak sulit bagi orang ini untuk dipilih dari aula kita, kerjasama di antara mereka sudah cukup. Mata Mu Feng menunjukkan sedikit pemikiran. Lihatlah. Dia kembali. Tepat ketika semua orang sedang memikirkan cara menyelesaikan masalah ini, seorang pria dengan penggaris berat perlahan datang ke Wusuju. Sudah lama sekali, semuanya. Sebuah suara yang familiar perlahan memasuki telinga keempatnya.